Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 13A. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai motor listrik sederhana dengan penerapan gaya Lorentz. Selamat menonton, enjoy! Gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada sebuah penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Dalam ilmu fisika medan magnet merupakan daerah atau ruang di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Medan magnet bersifat mikroskopis, yang artinya tidak dapat dilihat dengan mata, namun dapat dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain. Garis-garis gaya pada medan magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet dan kutub utara magnet, dan tidak pernah saling berpotongan. Gaya Lorentz pada penghantar bergantung pada faktor kuat medan magnet, besar arus listrik, dan panjang penghantar, sehingga dapat dirumuskan bahwa F sama dengan B dikali I dikali L. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus listrik, dan L adalah panjang penghantar. Bila dalam rangkaian arus listrik terdapat N buah lilitan kawat, maka momen gaya Lorentz besarnya T sama dengan N dikali I dikali B dikali A dikali sin theta. Dengan keterangan N adalah jumlah lilitan, A adalah luas lilitan kawat, theta adalah sudut antara medan magnet dengan bidang lilitan. Motor listrik. Motor listrik adalah mesin listrik dinamis yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik terdapat dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor arus bolak-balik atau AC menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor DC atau arus searah, yaitu yang terdiri atas dua terminal dan memerlukan power supply tegangan searah. Prinsip kerja motor listrik. Elektromagnetik adalah dasar dari sebuah motor listrik. Jika kita menciptakan sebuah elektromagnetik sederhana dengan membungkus 100 loop kawat di sekitar paku dan menghubungkannya ke baterai, maka paku tersebut akan menjadi magnet dan memiliki kutub utara dan selatan. Ketika terhubung dengan baterai, ujung utara elektromagnetik yang dihasilkan baterai pada paku akan ditolak oleh ujung utara magnetik U dan tertarik ke ujung selatan magnet U. Ujung selatan elektromagnetik akan ditolak dengan cara yang sama. Paku akan bergerak setengah putaran dan akan berhenti dalam posisi yang ditunjukkan. Prosedur percobaan. Pada prosedur percobaan dibagi menjadi 3 variasi. Yang pertama, pengaruh jumlah lilitan terhadap kecepatan putaran kumparan. Yang kedua, pengaruh jarak magnet terhadap kecepatan putaran kumparan. Dan yang ketiga, pengaruh jumlah magnet terhadap kecepatan putaran kumparan. Pada pengaruh jumlah lilitan terhadap kecepatan putaran kumparan dibagi menjadi 3 prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat motor sederhana yang telah dirakit. Yang kedua, ganti jumlah lilitan kawat dengan variasi 10 lilitan dan 20 lilitan. Kemudian amati dan catat jika ada pengaruh jumlah lilitan terhadap kecepatan kumparan kawat. Kemudian ada pengaruh jarak magnet terhadap kecepatan putaran kumparan. Pada pengaruh jarak magnet terhadap kecepatan putaran kumparan dibagi menjadi 3 prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat motor listrik sederhana yang telah dirakit. Yang kedua, atur jarak magnet ke bidang kumparan dengan variasi 1 cm, 1,5 cm, dan 2 cm.
Kemudian amati dan catat jika ada pengaruh jarak magnet terhadap kecepatan kumparan kawat. Selanjutnya ada pengaruh jumlah magnet terhadap kecepatan putaran kumparan. Pada pengaruh jumlah magnet terhadap kecepatan putaran kumparan, dibagi menjadi 3 prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat motor listrik sederhana yang telah dirakit. Yang kedua, ganti jumlah magnet dengan variasi 1 buah, 2 buah, 3 buah, dan 4 buah. Kemudian amati dan catat jika ada pengaruh jumlah magnet terhadap kecepatan kumparan kawat. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada baterai, kawat tembaga, amplas, magnet 4 buah, peniti 2 buah, lakban hitam, dan gunting. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Yang dimana hasil percobaannya terdapat 3 tabel. Tabel yang pertama yaitu pengaruh jumlah lilitan terhadap kecepatan putaran kumparan. Jika jumlah lilitan 10, kecepatan putaran kumparan 4. Dan jika jumlah lilitan 20, kecepatan putaran kumparan paling cepat. Tabel 2, pengaruh jarak magnet terhadap kecepatan putaran kumparan. Yang pertama yaitu jarak magnet dengan bidang motor listrik 1 cm dengan kecepatan paling cepat, dan jarak 1,5 cm kecepatan lebih cepat, dan jarak magnet 2 cm kecepatan cepat. Dan yang terakhir itu terdapat tabel 3 yaitu pengaruh jumlah magnet terhadap kecepatan putaran kumparan. Yang pertama, jumlah magnet 1 kecepatannya lambat. Yang kedua, 2 buah magnet kecepatan cepat, dengan 3 buah magnet kecepatan lebih cepat, dan dengan 4 buah magnet kecepatan semakin cepat. Kesimpulan pada percobaan kali ini adalah 1. Semakin banyak jumlah lilitan kawat, maka akan semakin cepat pula kecepatan putaran kumparan. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah kawat, maka akan semakin lambat pula kecepatan putaran kumparan. Yang kedua, semakin dekat jarak magnet ke kumparan, maka semakin cepat kecepatan kumparan kawat. Begitupun sebaliknya, semakin jauh jarak magnet ke kumparan, maka semakin lambat pula kecepatan putaran kumparan yang dihasilkan. Yang ketiga, semakin banyak jumlah magnet, maka semakin cepat pula kecepatan putaran kumparan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit magnet yang digunakan, maka semakin lambat kecepatan putaran kumparan yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai motor listrik sederhana dengan penerapan gaya Lorentz. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.